Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada Tuhan bahwa Engkaulah pintu dari setiap jalan kami dan Engkau tidak pernah menutup pintu bagi kami anak-anak-Mu. Pintu itu selalu terbuka bagi setiap orang yang datang kepadamu. Karena itu kami bersyukur hari ini kami ada kembali bersama-sama di pada kelompok tumbuh bersama ini karena kerinduan datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Bahkan teristimewa kami akan kembali belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu karena kami tahu kami kuat karena firman, kami kuat karena Tuhan, dan firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun kami supaya kami berjalan sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami mau bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan supaya kami mencintai Engkau lebih dari apapun. Kami telah mempersiapkan telinga kami untuk mendengar, hati kami siap untuk menerima, mengerjakan, melakukan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan berkata bersama, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Kurang kencang. Apa kabar? Mengapa luar biasa? Karena Yesus kita luar biasa. Karena Yesus kita dahsyat. Ya, tidak ada yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat daripada siapa? Daripada Tuhan Yesus. Ya, tidak ada ya. Oke, baik. Sama-sama kita akan melanjutkan kembali materi minggu yang lalu yang belum selesai. Nah, saya dengar yang lain-lain sudah selesai. Oh, itu luar biasa. Main hantam kromo aja kali ya, sehingga asal selesai tanpa pengertian. Tapi mudah-mudahan mereka mengerti. Itu ya. Oke. Nah, memulai hidup baru di dalam siapa? Memulai hidup baru di dalam hanya satu orang. Memulai hidup baru di dalam masih 4 orang. Memulai hidup baru di dalam Kristus. Puji Tuhan. Ya, harus semangat lah ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, memulai hidup baru dalam Kristus minggu lalu sudah dijelaskan. Ya, proses untuk menjadi seorang Kristen. Kristen itu artinya ya Kristus di dalam diri seseorang. Pengikut Kristus. Kapan kita menjadi pengikut Kristus atau kita disebut dengan orang Kristen? Pada saat kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, masih ingat ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang pertama apa? Memiliki apa? Ayo. Ya, hubungan yang baru. Yang kedua hidup baru. Yang ketiga pengalaman baru. Itu ada di materinya itu ya. Nah, sambil ikuti. Nah, kita sudah selesai. Ya, sudah selesai untuk hal yang pertama, yang terjadi yang pertama. Yang terjadi yang pertama yaitu adalah memiliki hubungan yang baru. Nah, hari ini kita masuk ke langkah yang kedua yaitu hidup baru. Ya. Jadi sekali lagi, ketika seorang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 3 hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang pertama, memiliki hubungan yang baru. Apa itu? Menjadi anak-anak Allah. Itu ya. Nah, itu menjadi anak-anak Allah. Itu hubungan yang baru. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua, yaitu hidup yang baru. Oke, sekarang kita mau mulai dengan pertanyaan. Sebelum kita mulai pertanyaan, kita lihat dulu ayat Alkitabnya. Hidup yang baru. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Ayo kita baca bersama-sama ayat itu. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Baru nanti kita bisa menjawab pertanyaan yang di atas, beberapa pertanyaan yang ada di bahan kita ya. Sudah ketemu belum? Yang anak-anak membaca ayat yang pertama, ayat 12, ayat yang ke-12 itu anak muda. Ayat yang ke-13 semuanya orang tua. Itu ya. Sekali lagi,
anak-anak membaca ayat yang ke-11. 1 Yohanes 5 paling belakang sebelum kitab Wahyu. Dah? Oke, ayat 11 anak-anak berserentak, kemudian nanti anak muda. Di sini ada anak muda? Ada berapa ekor? Berapa orang? Nah, ada 3. Nah, orang tua semuanya ayat yang ketiga 13. Oke, dimulai dengan yang anak-anak dengan semangat. 2, 3 ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah memelihara hidup kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Oke, lanjut. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, kaum ibu, apa bapak, semua orang tua. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Ini adalah surat Yohanes, Rasul Yohanes ya, yang ditujukan kepada jemaat di Asia. Ya. Nah, kita melihat Yohanes inilah salah satu rasul yang dipilih, dipakai, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Kita boleh pertanyaan tuh dibawa dia tadi, kembali kepada pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Jawabannya ada di Alkitab yang kita baca tadi. Makanya jangan di dulu ayat Alkitabnya, tetap ditandain supaya bisa mengingat. Nah, di pertanyaan yang pertama di situ, khususnya ayat 11 yang sudah dibaca anak-anak tadi, di manakah kita memperoleh hidup yang kekal? Atau dari siapa kita memperoleh hidup yang kekal? Di mana kita memperoleh hidup kekal? Ya, kalau dikatakan di ayat 11 tadi dikatakan apa? Di ayat 11 tadi. Hah? Dikatakan apa? Coba dibaca lagi pelan-pelan. Dikatakan apa? Dan inilah kesaksian itu. Apa kesaksiannya? Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang percaya. Dan hidup itu ada dalam siapa? Anaknya. Hidup yang bagaimana yang dimaksudkan di situ di anaknya? Hidup yang kekal. Nah, perhatikan. Jadi hidup yang kekal itu ada pada Yesus. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Karena Yesus itu adalah Allah. Nah, hanya dari Yesuslah manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak ada di tempat lain. Ya, tidak ada di agama lain. Tidak ada di keyakinan yang lain. Hanya ada dalam Yesus. Camkan itu, ingat ya. Ya, ingat tuh. Maka dikatakan di situ jelas. Hidup itu dikatakan, hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa maksudnya anaknya di situ? Yesus. Tuhan Yesus. Hidup yang bagaimana yang ada pada Tuhan Yesus? Hidup kekal. Ya. Nah, karena Yesus yang memberikan kehidupan kekal, maka jelas Yesus itu adalah Allah. Gak ada manusia ciptaan yang bisa memberikan kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kehidupan kekal. Nah, Yesus memberikan kehidupan kekal. Berarti Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Udah jelas ya? Ya, maka berarti di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Ya. Masukkan ke pikiran kita, ke hati kita, iman kita. Ya. Hanya di dalam Yesus kita memperoleh kekal. Di luar Yesus kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Yang mengatakan itu siapa? Bukan pendeta, bukan majelis, bukan agama. Tetapi yang mengatakan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Wow, ya. Ya, luar biasa. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua apa di situ pertanyaannya? Yuk. Nah, hidup yang baru berarti hidup yang baru itu adalah kehidup yang kekal ya. Berarti ada hidup yang baru, ada hidup yang lama. Hidup yang lama itu kebinasaan itu karena dosa. Ya. Nah, itu hidup yang lama. Sekarang hidup yang baru itu adalah kehidupan yang kekal. Oke, sekarang pertanyaan yang berikutnya di situ ayat yang ke nomor 3 ya. Ya, nomor 3. Jika seorang memiliki Kristus di dalamnya,
kehidupan yang manakah yang dimiliki? Ayo. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan kekal. Ya. Ayat 13 tadi kan? Dikatakan apa? Semua itu kutuliskan kepadamu. Terus? Yang percaya dalam nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jelas sekali ya. Jadi, nah, kita memiliki hidup kekal itu, ya hidup yang kita miliki dari Yesus itu adalah kehidupan yang kekal. Ya kekal. Pertanyaan yang berikutnya yang keempat. Ya, ditanya di situ bagian A. Dapatkah seorang mengetahui bahwa ia telah memiliki kehidupan kekal? Dapat. Dari mana tahu? Dapatkah seseorang mengetahui bahwa dia memiliki kehidupan kekal? Dapat. Dari mana? Kalau orang lain kan banyak yang kadang dia tahu itu urusannya Tuhan. Mudah-mudahan. Ya kan? Ya tergantung kepada perbuatan baik, tergantung kepada amal. Nah, kalau di sini apa dikatakan? Yang percaya kepada nama anak Allah, hidup yang kekal. Ya. Itu tadi di ayat 13. Ya, setiap orang yang percaya kepada nama anak Allah berarti yang percaya kepada Yesus tahu, itu kan? Nah, jadi Alkitab yang mengatakan, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini masih saya sangat ingat sekali ini. Dulu ini Pak Royandi yang menyampaikan pada saat khotbah. Makanya masih mahasiswa. Ya, semester berapa itu? Semester 2 atau semester 3 itu. Awalnya saya nggak tahu. Dari mana kita bisa tahu? Kan kita belum ke sorga. Masih ada di dunia. Dan kita nggak pernah ke sorga. Kok bisa tahu? Nah, ayat ini yang ditunjukin Pak Royandi Utasoy. Mahasiswa semua pada saat itu hampir semuanya tidak tahu. Tahu nggak kalau kalian memiliki hidup kekal? Tidak ada yang tahu Pak, nggak ada yang tahu. Baca 13 lagi, dibaca 13. Tahu atau tidak? Tahu. Ya hanya itu aja. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai nama anak Allah tadi dikatakan, ya kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jangan pernah ragu itu. Yang meragukan kita kadang-kala karena persoalan, masalah hidup, dosa, ya kan? Ya, nah itu sehingga kita ragu gitu, ya. Jadi ingat, ya. Jadi sangat jelas. Sekarang pertanyaannya yang bagian B. Kalau tadi dikatakan yang bagian A tadi dapatkah saudara mengetahuinya? Dapat, ya. Apakah saudara tahu bahwa saudara telah memiliki hidup yang kekal? Apakah saudara tahu? Tahu. Ya, tahu. Nah, bagaimana saudara dapat mengetahuinya? Bagaimana kita bisa dapat mengetahui bahwa kita memiliki kehidupan kekal? Ya kita percaya. Ketika kita percaya, Karena kita percaya kepada Kristus. kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Ya, bagaimana kita tahu? Karena janjinya tadi kan, ayat 13 kan itu kan janji tuh. Barang siapa yang kepercayaan nama anak Allah diberikan apa? Bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Ya, yang kekal. Ya, nah itu sudah sangat jelas. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan kekal dalam Yesus itu? Menerima dia menjadi Tuhan Ya. dan selamat. Menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu Yohanes 1:12, Yohanes 10 ayat 9, coba baca Yohanes 10 ayat 9. Kalau Yohanes 1:12 kita sudah baca minggu lalu. Sekarang baca Roma 10 ayat 9. Baca Ona yang paling kencang supaya yang di TikTok bisa dengar. Yuk. Sebab Roma 10 ayat 9. Pelan-pelan. Sebab Jika kamu mengaku dengan mulutmu ya, bahwa Yesus adalah Tuhan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. maka engkau akan diselamatkan. Ada 3 hal di situ. Ya, yang pertama tadi dikatakan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Ya, yaitu percaya dalam hati yaitu bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit. Nah, maka kita diselamatkan. Ternyata penting sekali itu kematian dan kebangkitan Kristus sebagai dasar iman percaya kita.
ya. Nah, kita. Nah, saya sering menggunakan ilustrasi. Mana ini? Tolong ambil dulu itu tempat obat itu. Nah, tahu kotak ini? Tahu ya? Isinya apa ya? Vitamin. Ya, vitamin. Oke. Ini ada kotak, di dalamnya ada vitamin. Pertanyaannya, apa yang harus kalian lakukan pertama kali supaya memiliki vitamin yang ada di dalam? Membuka kotak. Hah? Buka kotak. Memang kamu udah punya kotaknya kok kebuka? Hah? Beli dulu, Pak. Beli dulu. Ah, beli. Boleh beli untuk apa? Beli memiliki untuk apa? Beli untuk apa? Beli itu biasanya untuk memiliki kan? Iya. Ya, apanya dibeli? Kotaknya, Pak. Kalau keselamatan nggak perlu dibeli, ya kan? Nah, ya coba perhatikan. Ya, selalu perhatikan. Mari Bu. Sekali lagi, ini ilustrasi nih. Ini berhubungan dengan 1 Yohanes 5, 11, 13 tadi. Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang kekal. Oke, perhatikan ya. Tadi di dalamnya ada vitamin. Vitaminnya itu harganya 1 miliar. Contoh ya. Dan itu vitamin itu ada di dalamnya, dalam kotak. Bagaimana caranya, langkah apa yang pertama kalian lakukan supaya kalian memiliki vitamin yang 1 miliar yang di dalam itu? Dibuka. Salah. Ona dulu. Ona, satu-satu biar dia ngerti. Ah, Pertanyaannya Apa? bagaimana kamu bisa memiliki vitamin itu? Melangkah pergi untuk membeli. hah? Melangkah pergi untuk Membeli. memberi, Membeli. membeli. Nah, coba kamu. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Mengapa? Bagaimana caranya supaya kamu bisa memiliki vitamin yang harga 1 miliar itu yang di dalam itu? Apa langkah apa yang kamu lakukan? Padahal dia ada di dalam kotak. Nah, Membuka tadi Pak, sana saya ya? jawab dulu biar paham mereka. oke, yuk. Ya, apa? Maksudnya vitaminnya udah ada, tinggal membuka aja gitu. Hah? Enggak, Bu nanya. Jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Kamu kan mau menginginkan vitamin yang di dalam yang mahal sekali itu. Katakanlah setelah minum obat itu segala penyakit sembuh. Nah, bagaimana caranya? Kan dia ada dalam kotak ini. Lalu langkah apa yang harus kamu lakukan dulu supaya memiliki yang di dalam? Dibeli dulu, dibeli. Hah? Apa? Berusaha. Berusaha untuk apa? Seperti apa? Supaya memilikinya. Memilikinya, memiliki mana? Vitaminnya. Hah? Kan dia ada di dalam kotak. Ah, belum nyambung. Ya. Diambil kotaknya, terus dibuka. Kalau tadi memahami ayat Alkitab tadi, kalian bisa jawab loh. Ya. Ini, apa ini? Apa? Supaya kamu bisa mendapatkan vitamin yang di dalamnya, bagaimana caranya, langkah apa yang kamu pertama lakukan dulu? Hah? Menerima. Menerima apa? Kotak itu. Tujuan kamu untuk menerima kotak buat apa? Buat ambil anu itu. Ibu aja yang jawab pasti. Oke. Perhatikan ya, perhatikan supaya tahu ini ilustrasi untuk menghantarkan tadi firman Tuhan ini supaya bisa mengerti. Nah, yang kalian harus lakukan yang pertama baru bagaimana caranya supaya memiliki kotak. Betul nggak? Kalau sudah memiliki kotak, otomatis memiliki vitaminnya. Mau buka mau seperti apa silakan aja, ya kan? Jadi langkah yang pertama miliki dulu kotak. Bagaimana caranya memiliki kotak? Setelah memiliki kotak ini otomatis memiliki vitamin yang ada di dalam. Paham? Nah, itu ilustrasi. Maksudnya apa? Bagaimana supaya misalnya tadi nih, ilustrasi ya. Tadi ini di dalamnya itu adalah vitamin, itu adalah kehidupan kekal. Oke? Ya, kehidupan kekal di dalamnya. Nah, luarnya ini nih kemasan ini, takkanlah ini adalah Tuhan Yesus. Sudah? Ya, ini ilustrasi, jangan katakan kotak ini Tuhan Yesus ya. Ya, umpamanya itu ya. Nah, caranya bagaimana?
Milikilah dulu kotak ini yang tadi gambarannya Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, otomatis kita memiliki kehidupan kekal yang ada dalam Yesus. Mudah enggak? Mudah enggak? Paham enggak? Paham? Paham ya? Tanya satu-satu. Ya. Ya, coba. Mau tanya dulu siapa yang bertanya ini? Sudah tahu nggak? Bagaimana caranya kita supaya memiliki kehidupan kekal? Bagaimana caranya supaya kita memiliki kehidupan yang kekal? Monica, bagaimana caranya Monica memiliki hidup yang kekal? Ya. Jawab. Bukan. Ayo anak-anak dulu, baru Jawab, Papi. Ayo, kemana? udah terus yang mana lagi ya? Percaya, oke, boleh, nggak apa-apa, anak-anak. Apa lagi? Ya, Nesia. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Karena mereka ngobrol dari tadi. Ayo. Tadi kan udah kasih ilustrasi nih. Memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus dengan cara apa? Dengan percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Miliki dulu Yesus. Setelah kita memiliki Yesus, otomatis juga kehidupan kekal yang ada dalam Yesus menjadi milik kita. Nah, ingat itu karena kasih karunia Tuhan. Paham? Pertanyaannya, dapatkah kita mengetahui bahwa kita memiliki kehidupan kekal? Dapat. Tadi janjinya ya, barang siapa yang percaya dalam nama Anak Allah, ya tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, itu hanya ada di ajaran Alkitab, tidak ada di ajaran yang lain. Sementara yang lain berdoa, tunjukkanlah jalan yang lurus, begitu ya. Udah kan ada yang begitu. Bahkan kita mendengar setiap sore itu kan. Nah itu minta jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu sudah ada datang ke dunia ini. Namanya siapa? Yesus. Dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia ada jalan yang lurus. Jadi nggak usah cari-cari lagi jalan lurus. Sudah ada, tinggal kita membuka hati menerima. Oke, dan itulah hidup yang baru. Berarti hidup yang baru itu berarti hidup yang kekal. Ya, hidup yang baru itu hidup yang kekal hanya dimiliki mereka yang menjadi anak Allah, yaitu kita yang percaya kepada Kristus. Oke, sekarang masuk yang ketiga. Apa yang terjadi ketika orang sudah menerima Kristus? Maka yang ketiga dikatakan apa? Pengalaman baru. Mari kita buka 2 Korintus 5:17. Baca bersama-sama ini karena hanya satu ayat. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Sudah? Sudah ketemu? 2, 3 ya. Jadi yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Dikatakan ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, perhatikan pertanyaannya. Ya, dikatakan pengalaman yang baru. Coba kita lihat. Nah, pertanyaan di situ. Setelah saudara memiliki hidup, yaitu hidup kekal, siapakah saudara sekarang ini? Ciptaan yang baru. Kita ini adalah ciptaan yang baru. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi anak-anak Allah, maka kita ini adalah ciptaan yang baru. Berarti ada ciptaan yang lama. Ya, ciptaan yang lama itu orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang hidup dengan kejahatan, dengan dunia, kemegahan dunia, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, maka sekarang dia menjadi ciptaan baru. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita semua di sini adalah ciptaan baru. Pastikan kita semua ciptaan yang baru. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Coba kita lihat Roma 8 ayat 38. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah memiliki kehidupan kekal, kita menjadi anak-anaknya. Nah, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Yuk baca bersama-sama. 2 ada? Roma 8 ayat 38. Kan itu nggak ada bahannya sama kalian. Ada kan itu di share di grup itu. BLD 1.
Ya, BLD 1. Ya, Roma 8 ayat 38 berapa tadi tuh? 38 sampai 39. Ayo baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Menurut ayat itu, ada nggak yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus itu tadi waktu kita menjadi anak Allah, menjadi keselamatan, kita terima Yesus, itu kasih Allah itu. Kan? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal. Siapa itu anak yang tunggal? Yesus Kristus. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada nggak yang memisahkan kita dari kasih Kristus menurut ayat tadi tuh? Hah? Tidak ada. Ya. Nah, kalau tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus, apakah keselamatan yang kekal yang kita miliki itu bisa hilang? Tidak. Hah? Tidak. Terus kalau jatuh dalam dosa? Nah, kalau berbuat dosa, tetap selamat begitu? Hah? Ada konsekuensinya, Pak. Apa konsekuensinya? Kematian sakit Sakit secara jasmani maupun secara fisik. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita diskusi. Ya, ada konsekuensinya. Orang berdosa sakit-sakitan, tapi tetap selamat, begitu? Jadi Ya. Pak udah percaya, Pak. Hah? Orang yang orang percaya tapi masih meluk. Oke, sekarang kita ini kan orang-orang percaya semua ya. Iya, Pak. Katanya ini sudah anak-anak Allah. Tadi sudah yakin akan kepastian keselamatan. Betul nggak? Betul. Betul. Ya. Nah, sekarang kalau nanti kita jatuh dalam perbuatan dosa, lalu tiba-tiba kita berubah jadi anak setan, ya kan? Atau tidak memiliki keselamatan, hah? Atau ada nggak di antara kita selama mengiring Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa? Ada nggak? Angkat tangan. Ada nggak yang tidak berdosa? Niat aja marah, belum melakukan aja itu udah dosa. Melirik barang orang aja berdosa. Ya, seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, maka Tuhan tidak mendengar. Baru niat jahat. Nah, makanya ada dikatakan begini, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya apa? Dosa yang mendatangkan maut itu adalah orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat sampai matinya. Itu maut itu. Ya. Nah, tidak mau menerima, Tuhan tidak mau menerima Roh Kudus. Tapi yang mendatang, kalau kita berjatuh dalam dosa, kita sadar kita orang berdosa, datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengampuni segala dosa kesalahan kita. Nanti itu di BLD 3. Ya, di BLD 3 nanti kita belajar untuk hal itu ya, tentang pengakuan dosa ya. Oke. Jadi jelas di sini ketika kita sudah percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, tidak ada kuasa apapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Relevansinya adalah tidak ada yang mengambil keselamatan itu dari kita. Nah, dibuktikan lagi itu di Yohanes 10. Ayo, Yohanes 10 ayat 27-29. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Ini salah satu ayat yang memberikan jaminan keselamatan, bahwa keselamatan itu tidak pernah hilang. Karena keselamatan itu Tuhan yang memberi, bukan pendeta yang memberi. Nah, kan? Bukan manusia yang memberi. Nah, kalau manusia yang memberi mungkin bisa hilang. Tapi kalau Tuhan yang memberi, masa Tuhan ambil lagi, kasih lagi, ambil lagi, kasih lagi. Ya kan, Tuhan yang mana yang seperti itu kan? Nah, jadi suka-suka gitu, enggak ada. Sudah ketemu belum? Yuk, anak muda baca ayat yang ke-27. Anak-anak baca ayat 28. Orang tua baca ayat 29. Sudah? Mulai dari anak muda. 2, 3 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya. Cepat anak-anak. Anak-anak. Ayat 28. 2, 3 ya. Ayo, mana ini? Dari tadi kan diperhatikan. Dan aku memberikan hidup yang
mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, siapa yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kan diawali dengan domba-dombaku. Siapa yang masuk dengan domba-dombaku itu? Kita, orang-orang percaya. Ya, mengenal Tuhan. Dan kalau sudah mengenal Tuhan pasti mengikutinya, ya kan? Mendengarkannya. Di ayat 28 tadi dikatakan, aku mengaruniakan kepada mereka apa dikaruniakan? Hidup kekal. Lalu katakan lagi tidak binasa, ya gitu ya. Nah, itu kata siapa itu? Kata Tuhan Yesus. Lalu di ayat 29 dikatakan apa tadi jaminannya? Dikatakan di situ, tidak seorang pun yang merebut mereka dari tangan Bapa. Tangan Bapa itu kokoh, tangan Bapa itu kuat, menjaga kita, memelihara kita. Ya, tidak satu pun ada kekuatan yang lain yang dapat mengganggu, merebut dari tangan siapa? Dari tangan Tuhan, termasuk setan. Nanti kalau bisa direbut, berarti setan lebih kuat. Nah gitu. Tapi kenyataannya setan itu tidak mungkin. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak percaya berusaha supaya mereka jangan percaya sampai matinya. Gitu ya. Lalu orang yang percaya dipengaruhi supaya jatuh dalam perbuatan dosa. Nah, hati-hati. Jadi ayat ini sangat kuat. Roma 8 ayat 38, 39, Roma Yohanes 10 27 29. Ini mengatakan bahwa kepastian keselamatan kehidupan kekal itu tidak pernah hilang. Tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Berarti selama-lamanya bersama dengan kita. Wow, luar biasa. Kalau orang sudah punya ini pasti masuk surga. Nanti setelah masuk surga, masuk nanti ke langit dan bumi baru. Nanti Tuhan akan menciptakan langit baru, bumi baru. Nah, siapa yang bisa masuk ke situ? Hanya kita yang percaya. Jangan sampai satu pun yang hilang dari sini. Ya kan? Nah, jadi itu. Jadi jangan bicara Yerusalem baru atau langit dan bumi baru. Itu nanti masih jauh. Yang pertama, surga. Karena langit bumi baru itu dengan surga itu beda. Ya beda. Oke. Nah, langit dan bumi baru itu bukan dunia ini yang sekarang ini. Kalau ini nanti dihanguskan ini, lenyap semuanya. Maka Tuhan menurunkan langit baru dan bumi baru ke dunia ini. Ya, ukurannya lebih besar daripada bumi yang sekarang. Siapa penghuninya? Siapa penghuninya? Penghuninya Bapa, Anak, Roh Kudus, orang-orang percaya kepada Kristus, orang Israel yang sudah percaya. Nah, para nabi dan juga siapa? Para rasul. Wow, itu penghuninya. Di luar itu tidak ada. Sekalipun dikatakan hidupnya baik-baik saja, membuat baik tapi tidak percaya kepada Yesus, tidak masuk ke langit dan bumi baru. Karena itu dari sekarang setialah beriman kepada Yesus. Amin. 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 Anak-anak kita pun kita pastikan seperti itu. Di dunia, di bumi sudah bersama-sama dengan kita. Tiba-tiba nanti kalau sudah tinggalkan dunia ini, terpisah dari kita. Kita ada di surga, dia ada di neraka. Kasihan kan? Ya, itu kan anakku, kenapa kau di situ? Itu karena kau bandel sih, nggak mau percaya kepada Kristus, nggak mau beribadah sih. Malas ibadah, berbuat dosa terus. Nah, makanya saatnya kita menegur, mengingatkan anak-anak kita supaya datang beribadah, datang ke gereja, datang kepada Yesus. Kalau dia anak-anak Allah, maka dia rindu ketemu bapaknya. Sama seperti anak, ya, Monik, ini ketemu dengan mamanya, dia rindu. Bahkan dia mau pisah dari mamanya, ya kan gitu. Selalu ingin ketemu, gitu. Seperti itu ke kita. Kalau kita mengatakan kita ini anak-anak Allah tapi nggak pernah datang beribadah, malas beribadah, datang ke gereja, lebih sibuk dengan dunia, cari duit dan lain sebagainya. Kita ini bukan anak Allah. Anak siapa itu? Anak dunia atau anak setan. Ya, iya, ya, ya.
sedikit sakit perut, nggak mau ke gereja beribadah. Sedikit kasih kepala, nggak mau ke gereja, ngambak Tuhan. Anakku ngambak katanya. Nah kan? Jadi gitu. Jadi harus rajin beribadah. Ya, sampaikan itu kepada anak-anak kita ya. Oke, jangan sampai mereka nanti masuk neraka, kasihan. Ya. Oke, yang penutup, kita masuk penutup. Ya, penutupnya berdasarkan pembelajaran tadi, hal-hal apa saja yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini? Hal apa saja? Ada 3 tadi. Pertama, memiliki hubungan yang baru sebagai anak-anak Allah. Oke, kemudian hidup yang baru. Hidup yang baru bagaimana itu? Hidup yang baru itu adalah hidup yang kekal. Ya, hidup kekal. Nah, berarti kalau hidup yang lama itu yang binasa itu. Yang ketiga, pengalaman yang baru yaitu apa? Menjadi ciptaan baru. Tuh hafal tuh, ya, harus dihafal. Ya, ayo, ya 3 hal itu. Ayo, mulai dari siapa Muru. Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita sudah hidup di dalam Kristus. 3 hal itu yang pertama apa? Hidup baru, pengalaman baru. Apa? Pertama apa tadi? Pertama apa? Hubungan yang baru. Hubungan yang baru itu sebagai apa kita ini? Sebagai anak-anak Allah. Oke, ya. Ela. Ona. Nah, Ona. Ya, ulang lagi. Ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita terima Yesus. Yang pertama apa? Hubungan yang baru. Apa itu hubungan yang baru? Kita hidup sebagai anak-anak Allah. Oke, puji Tuhan. Ingat ayatnya? Hah? 1 Yohanes. Kok 1 Yohanes? Yohanes 1 ayat 12. Oke, terus yang kedua apa? Setelah hubungan hidup yang baru, hidup yang bagaimana itu? Hidup yang kekal. Ada ayat Alkitabnya? Apa? Tadi 1 Yohanes 5 ya, ayat 11 sampai 13. Yang ketiga? Pengalaman yang baru. Ya, apa itu? Jadi apa pengalaman yang baru? Hah? Pengalaman yang baru. Apa pengalaman yang baru yang kita dapatkan? Hah? Ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Sekarang kamu ulang lagi. Apa yang terjadi? 3 hal yang terjadi. Hubungan yang baru dulu. Hubungan yang baru. Apa itu hubungannya kita dengan Tuhan? Sebagai apa kita? Oke, ada ayat Alkitabnya? 1 Yohanes. 1 Yohanes. Yohanes 1:12. Oke, terus apa lagi yang terjadi yang kedua? Pengalaman baru. Belum. Hidup yang baru. Nah, hidup yang baru ya gimana itu? Hidup yang bagaimana hidup yang baru itu? Menerima Yesus, Pak. Ya, hidup yang bagaimana? Ya, terima Yesus. Hidup yang bagaimana yang kita terima dari Yesus? Tadi udah ada ilustrasi hidup yang bagaimana yang kita terima, yang kita peroleh dari Yesus. Memiliki, Pak. Iya, memiliki apa? Kristus, Pak. Yesus. Nah, Dalam diri kita, Pak. iya, memiliki Kristus. Kita memiliki Kristus, lalu kehidupan apa yang kita miliki dari Yesus? Kehidupan kekal, Pak. Kekal. Ya, itulah jawabannya. Ada ayat Alkitabnya tadi kan? 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5. Itu yang terakhir apa? Pengalaman yang baru. Apa itu? Sebagai apa kita pengalaman baru? Apa yang kita dikatakan apa? Menjadi Hidup baru. hidup baru, balik lagi ke situ. Baru saja. Oh, nggak nangkap begitu. Ciptaan baru. Ayat Alkitabnya? 2 Korintus 5:17. Nanti Kamis depan itu saya tanya. Ya, saya tanya itu ya. Oke. Ya, yang lainnya juga anak-anak. Si Gio juga harus hafal tuh. Hubungan yang baru, hidup yang baru, pengalaman yang baru. Ulangi. Hubungan yang baru. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Coba Monica ulangi. Hubungan yang baru, hidup baru, pengalaman yang baru. Nesia. Ya, 1. Hubungan yang baru,
Ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga, pengalaman baru. Yosia bisa? Hah? Yosia bisa? Nah, yang pertama apa? Hubungan yang baru. Yang kedua, hidup yang baru. Yang ketiga, pengalaman yang baru. Ya, semuanya harus bisa ya. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan terakhir, dapatkah kita bersedekah? Pertanyaan terakhir itu dikatakan di situ apa? Maka saudara mengucap syukur kepada Tuhan sekarang ini untuk semua yang telah dilakukannya. Mengucap syukur. Mau tidak mengucap syukur? Mau. Apa yang kita harus? Tentang apa kita mengucap syukur? Mengucap syukur Tuhan, saya sudah menjadi bahwa saya memiliki hubungan yang baru, mengucap syukur saya punya hidup yang baru, mengucap syukur saya punya pengalaman yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi BLD 1 sudah selesai, BLD 2 kita lanjutkan nanti minggu depan. Apa itu BLD? Iya, bimbingan lanjutan dasar. Puji Tuhan. Apa? Vincent tadi apa salah dia? Apa BLD? Singkatan dari apa BLD? Bimbingan lanjutan bersama. Kawin. BLB itu. BLD. D. Bimbingan lanjutan dasar. Itu bimbingan lanjutan dasar, ya. Ya, oke Vincent, kamu masih muda loh. Jadi kamu harus cepat nangkap gitu ya. Oke, terima kasih untuk semua yang menonton di TikTok ya. Terima kasih sudah bergabung mendengarkan firman Tuhan, pasti diberkati setiap hari Kamis. Ada Dulos, siapa ini Dulos ini? Ya, banyak sekali yang sudah bergabung ya. Ya, ada berapa itu? Lebih dari 100 orang kayaknya ya. Makasih. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi di Kamis depan, yaitu KTB Alamanda bersama dengan anak-anak Tuhan yang semangat, keluarga yang semangat. Shalom, Tuhan berkati. Oke, ya lanjut.